Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ilham Kurniawan S., mahasiswa program studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai 10 Types of Innovation. Lanjut ke pembahasan. Saya akan memaparkan analisis saya dan pendapat saya mengenai 10 Types of Innovation atau 10 tipe inovasi by Doblin. Sebelumnya saya akan memberikan pemaparan sedikit mengenai ringkasan atau summary 10 Types of Innovation. Di 10 Types of Innovation, itu Doblin membagi inovasinya menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, configuration atau konfigurasi, offering atau penawaran, dan experience atau pengalaman. Di kategori pertama atau ada configuration atau konfigurasi, ini bagaimana bisnis ini diatur. Jadi fokusnya itu ke bagian menghasilkan uang, cara menghasilkan uang, partner, structure, dan proses. Nah, ini ada inovasi-inovasinya, ada 4. Item, profit model, itu bagaimana cara perusahaan menghasilkan keuntungan, misalnya model komisi, langganan, freemium, gitu, dan lain-lain. Item kedua atau inovasi kedua yaitu network. Ini cara perusahaan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dari kemitraan atau komunitas, bagaimana perusahaan membangun ekosistem untuk menciptakan nilai. Inovasi selanjutnya yaitu structure, itu bagaimana sumber daya internal baik dari tim, dari unit, aset, dan kemampuan di organisasi agar mendukung inovasi tersebut. Item inovasi yang keempat yaitu proses, dan ini cara kerja unik atau proses operasional dari perusahaan atau instansi yang membuat perusahaan lebih efisien atau beda dari kompetitor. Kategori kedua, offering atau penawaran, ini apa sih yang ditawarkan gitu dari perusahaan. Nah, ini fokusnya pada produk atau jasa yang terlihat oleh pelanggan. Item inovasinya yaitu product performance, ini bagaimana fiturnya, kualitasnya, keandalan, keunikan, atau produk unggulan lah misalnya. Terus selanjutnya itu product system, cara produk layanan tuh saling terhubung menjadi satu ekosistem. Bagaimana produk-produk dan layanan ini terintegrasi atau terbundle dengan baik dan benar. Kategori ketiga yaitu experience atau pengalaman, bagaimana pelanggan merasakannya. Jadi ini dari sisi orientasi pelanggannya. Jadi fokusnya itu ke sisi front end atau pengalaman pengguna. Betul sekali. Item inovasinya yaitu service, layanan tambahan yang mendukung produk, misalnya ada customer service, misalnya ada fitur garansi, ada fitur bantuan, help, edukasi. Nah, itu masuknya ke item inovasi service. Selanjutnya itu channel, cara produk ini sampai ke pelanggan, misalnya melalui aplikasi, web, mitra, offline, online, social commerce, dan sebagainya. Item inovasi selanjutnya itu brand, bagaimana identitas merek dibangun. Jadi branding ya, misalnya melalui citra, pesan, positioning gitu. Cara menempatkan di benak pelanggan tuh gimana. Selanjutnya itu customer engagement, jadi cara perusahaan membangun hubungan emosional atau engagement dan interaksi dengan pelanggan. Jadi misalnya membuat komunitas, gamification tuh bisa juga, atau program loyalty dan sebagainya. Nah, 10 types of innovation yang saya pilih studi kasusnya yaitu Gojek. Siapa yang tidak kenal Gojek ya, bahwa Gojek ini salah satu sektor platform on demand and super app, ojek online, bisa juga pesan makanan, pembayaran digital, dan lain-lain. Udah banyak banget fitur-fitur dan inovasinya. Gojek awalnya hanya layanan ojek,
Betul, lalu berkembang menjadi aplikasi multi layanan. Ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, dan lain-lain. Nah, Gojek ini tuh menarik untuk dibahas karena inovasinya bukan cuma di produk, tapi di bisnis model, ekosistem dan pengalaman pengguna yang mereka buat gitu di universe mereka. Kalau kita lihat 10 types of innovation di Gojek, di item profit model, ini Gojek mendapatkan pendapatan dari komisi dari setiap transaksi, GoFood, GoRide, GoCar, dan sebagainya, biaya layanan yang dibebankan ke pengguna di beberapa transaksi, kerjasama promosi dengan brand lain di dalam aplikasi. Nah, ini memberi keunggulan kompetitif karena sumber pendapatan itu tidak hanya dari satu, tapi diversifikasi dari berbagai layanan. Sehingga lebih tahan nih terhadap guncangan di satu lini bisnis gitu. Jadi dia nggak cuman profitnya itu dari GoRide doang, GoFood, tapi diversifikasi dari macam-macam jenis usaha dan fitur yang mereka tawarkan. Selanjutnya yaitu network. Tentu di Gojek ini sistemnya kemitraan ya. Jadi driver ojol dan mobil dan sebagainya itu dalam bentuk kontrak kemitraan, bukan sebagai pegawai kontrak, tapi dalam kemitraan. Mereka kerjasama juga ke merchant, ke restoran, UMKM, toko, ke bank, vintage. GoPay juga terhubung ya ke berbagai bank dan Tokopedia dan e-commerce lain. Gojek ini membangun ekosistem pengguna, driver, merchant, dan lembaga keuangan menjadi satu kesatuan gitu. Nah, keunggulan kompetitifnya, makin banyak mitra ya makin banyak pilihan, dan pelanggan makin betah tuh di ekosistem Gojek. Selanjutnya itu struktur organisasi yang mendukung tim tech, developer data scientist, tim produk perlayanan, dan tim operasional mitra dan support driver. Gojek juga tentu punya struktur khusus nih untuk data dan analitiknya, sehingga keputusan dibuat dari berbagai banyak basis data atau big data. Misalnya ada penentuan tarif dinamis, promo, rute, dan sebagainya, itu udah big data semua ya. Ini membuat Gojek nih adaptif dan cepat merespon perilaku pengguna. Selanjutnya inovasi proses matching driver ke pelanggan itu secara real time. Kita lihat juga algoritma penentuan rute dan estimasi waktu, sistem dynamic pricing, harga bisa menyesuaikan. Jadi misalnya kalau hujan terus macet atau banyak perkumpulan, itu biasanya menyesuaikan dari sisi pricingnya. Proses onboarding driver dan merchant via aplikasi, tentu proses digital ini menjadi mesin tersembunyi yang membuat layanan Gojek ini terasa cepat, praktis, dinamis gitu, dan susah ditiru 100% oleh kompetitor yang tidak punya infrastruktur sistem yang kuat. Selanjutnya yaitu product performance. Jelas sekali mereka sangat menawarkan berbagai variasi produk, baik dari GoRide, GoFood, GoSend, GoPay, yang fokus mereka pada kemudahan, kecepatan, user-friendly, keandalan, fiturnya jelas, aplikasinya relatif stabil. Jarang ya kita lihat Gojek ini gangguan aplikasinya. Dan keunggulan kompetitifnya, pelanggan tuh merasa hidup sehari-hari jadi lebih gampang gitu. User-friendly-nya tuh dapet banget. Selanjutnya itu product system. Jadi layanan-layanan Gojek tadi tersambung jadi satu ekosistem, satu universe gitu. Bayar GoFood pakai GoPay, dapat GoPay Coins dari transaksi untuk dipakai kembali nih di layanan lain. GoSend terhubung dengan merchant sebagai pengiriman produk. Jadi semakin sering orang pakai satu layanan, makin besar kemungkinan mereka pakai layanan lain. Lock-in effect pelanggan betah di dalam sistem Gojeknya itu terbentuk gitu. Selanjutnya item inovasi service. Tentu fitur help center di aplikasi, pusat bantuan dan pelaporan masalah pesanan yang semuanya real time ya.
Rating dan review driver merchant, ini jadi feedback kualitas juga mereka punya, refund juga mereka punya. Jadi pelanggan ini merasa lebih aman gitu kalau ada masalah, jadi tidak dibiarkan tanpa prosedur yang jelas. Selanjutnya channelnya aplikasi mobile bisa Android bisa, iOS bisa. Mereka juga punya tentunya sosial media untuk baik promosi, edukasi atau pelaporan. Terus terintegrasi dengan merchant offline, QR, GoPay, stiker GoFood di toko, itu mereka punya channel penandaan. Channel ini yang kuat memudahkan Gojek menjangkau berbagai segmen, baik dari anak muda sampai ibu rumah tangga. Selanjutnya branding identitasnya ya satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Mulai dari logonya juga yang dinamis, nuansa anak muda sekali ya. Kampanye sosialnya juga dapat, misalnya dukungan kepada UMKM dan mitra driver. Jadi citra mereka ini membuat citra yang inovatif, yang dekat dengan masyarakat, yang membantu kehidupan sehari-hari gitu dalam satu aplikasi. Customer engagement, item inovasi yang terakhir yaitu programnya banyak ya. Ada promo, voucher, cashback, GoPay Coins. Kampanye mereka ini jalan banget. Faktor ini membuat pengguna aktif kembali gitu, repeat use. Jadi bukan cuma install habis itu lupa gitu. Selanjutnya yaitu tipe inovasi yang belum optimal dan yang saya lihat dan usulan dari saya. Sebenarnya secara umum Gojek sudah menggunakan banyak tipe inovasi dari Dobrin ini ya. Cuman ada beberapa area yang bisa lebih dimaksimalkan. Misalnya di network, kolaborasi pendidikan dan literasi digital. Jadi sepengetahuan saya, Gojek ini kurang terdengar berkolaborasi formal dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Jadi misalnya usaha inovasinya ya kerjasama dengan kampus untuk misalnya proyek magang gitu di Gojek, misalnya riset bersama UMKM digital, soal mobilitas kota, behavior pengguna dengan mahasiswa misalnya, dengan para pelaku UMKM digital gitu. Jadi harapannya bahwa ini akan meningkatkan citra Gojek sebagai perusahaan berbasis knowledge dan riset, mendapat insight baru lah dari dunia akademik. Yang kedua, dari sisi inovasi structure tadi, penguatan komunitas mitra. Jadi banyak ya kemarin kasus demo-demo baik di Gojek maupun di perusahaan sebelah tentang komunitas driver atau kemitraan mereka ini. Ini bisa di-upgrade, jadi menurut saya bisa di-upgrade dari sekedar grup jadi komunitas pembelajaran dan pengembangan skill. Jadi misalnya Gojek nih bikin Gojek Academy gitu untuk mitra mereka gitu. Saya juga beberapa kali tanya dengan driver Gojek bahwa mereka tuh juga tidak sesering itu mendapatkan pelatihan gitu. Bahkan mereka tuh bilang ya mereka hanya mitra gitu, bukan pegawai kontrak dan bukan yang menerima pelatihan secara rutin tuh bukan gitu. Nah, usulan saya mereka membentuk Gojek Academy untuk mitra, misalnya pelatihan keuangan, literasi digital. Itu kan pakai super app semua ya. Jadi mau nggak mau harus dari sisi drivernya dulu nih yang literasi digitalnya bagus gitu. Baru mereka bisa memberikan pelayanan ke pelanggan. Sertifikat online untuk driver atau merchant yang lulus boleh. Keunggulannya ya meningkatkan kualitas layanan, jadi pembeda dari kompetitor, meningkatkan loyalitas mitra, itu yang paling penting. Selanjutnya, item inovasi customer engagement. Ini bisa lewat gamification ya, atau membuat komunitas. Saat ini tuh Gojek ini banyak berbasis promo dan diskon ya. Nah, kalau saran saya bisa ditambahin fitur gamification, misalnya poin misi harian, misalnya pesan 3 GoFood dapat beach atau bonus kecil. Level pelanggannya juga kayaknya belum ada ya, Bronze, Silver, Gold dengan benefit berbeda. Buat komunitas pengguna, misalnya GoFood Club, driver friendly gitu. Jadi ini tidak hanya tentang promo, tapi membuat rasa kebersamaan dan komunitas.
Selanjutnya, produk sistem yang dapat di-upgrade. Contohnya, menambah misi layanan kelas online singkat untuk UMKM, cara jualan online, foto produk, dan lain-lain. Ini perlu ditambahkan ya, dimaksimalkan menurut saya. Integrasi layanan kesehatan ringan, nah ini juga penting, konsultasi online via partner. Misalnya. Keunggulan, jadi Gojek itu tidak hanya soal transport pesan makan, tapi platform hidup sehari-hari yang lebih luas gitu, yang makin lebih lengket ke kehidupan pengguna. Terima kasih. Baiklah, itu tadi analisis dan penjelasan saya mengenai 10 Types of Innovation by Dublin, dan saya mengambil studi kasus di perusahaan Gojek. Terima kasih. Baiklah, itu tadi analisis saya mengenai 10 Types of Innovation. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.